Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu dosen mata kuliah Public Speaking Universitas Padjadjaran, Ibu Dr. Hajadiah Fatmas Djoraida MSI, serta rekan mahasiswa Program Studi Hubungan Masyarakat Angkatan 2021 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, serta atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dicurahkan kepada kita, sehingga kita semua dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Beribu terima kasih saya ucapkan atas kesempatannya di mana saya bisa hadir pada hari ini sebagai pembicara pidato dan membawakan materi yang diharapkan mampu mendatangkan segudang manfaat bagi kami semua yang menontonnya. Hadirin yang terhormat, pada era globalisasi seperti sekarang ini, perkembangan teknologi terjadi dengan begitu pesat. Manusia di berbagai belahan di dunia dengan mudah dapat mengakses berbagai informasi dan pengetahuan untuk menunjang kesuksesan diri dalam berprofesi, serta secara efektif dapat meningkatkan kualitas diri. Kelajuan informasi yang cepat ini menghasilkan begitu banyak manusia-manusia inovatif yang kemudian dapat mencapai kesuksesan mereka sebagai seorang pengusaha di berbagai perusahaan seperti perusahaan startup di usia yang masih relatif muda. Hal ini membuat banyak orang semakin terdorong dan termotivasi untuk juga bermimpi menjadi manusia yang sukses pada usia muda, yang dikatakan dapat diraih dengan mudah, namun dengan syarat kita harus terus-menerus bekerja. Pemikiran untuk terus bekerja tanpa henti dan mengorbankan waktu istirahat menjadi sebuah fenomena yang sangat populer pada masa kini, yaitu pada generasi milenial. Produktivitas yang sebenarnya hanya berupa menyibukkan diri tanpa merawat kesehatan fisik dan mental seolah-olah menjadi suatu model pekerja yang ideal di zaman ini. Orang-orang menjadi semakin kompetitif atas dasar takut tertinggal dari orang-orang lain yang terus bekerja tanpa mengenal waktu. Fenomena di mana orang lebih mementingkan pekerjaannya sendiri dibanding kesehatan mental dan fisiknya sendiri, merasa bersalah jika mereka lebih banyak menggunakan waktu untuk beristirahat daripada untuk bekerja dan produktif, disebut sebagai fenomena hustle culture. Menurut Lugina Setiawati selaku dosen mata kuliah sosiologi dari Universitas Indonesia, hustle culture adalah sebuah budaya yang membuat seseorang menganut paham workaholism atau gila kerja. Perilaku gila kerja ini tidak serta-merta hanya dilakukan oleh karyawan atau masyarakat di usia dewasa yang memiliki pekerjaan tetap, namun juga terjadi pada mahasiswa atau murid di bangku sekolah. Dalam hal hustle culture karyawan, bentuk hustle culture biasanya terjadi pada aktivitas sehari-hari, bahkan sebelum mereka mulai bekerja pada jam kerja normal, yaitu bangun tidur pun langsung mengecek ponsel untuk melihat pekerjaan-pekerjaan yang mungkin belum selesai, atau membalas email sembari sarapan, kemudian berangkat subuh ke kantor, menghadiri berbagai meeting, lantas lembur lagi hingga pagi. Bagi mahasiswa, hustle culture datang dalam bentuk partisipasi pada organisasi, kepanitiaan, atau unit kegiatan dalam jumlah banyak. Tak jauh berbeda dari kesibukan pekerja kantoran, yaitu menghadiri perkuliahan, lompat dari satu meeting ke meeting yang lain, mengorbankan jam tidur untuk mengerjakan tugas, serta sebagainya. Orang-orang yang duduk di bangku sekolah menengah, baik sekolah menengah atas maupun sekolah menengah pertama pun mengalami hustle culture, yaitu takut tertinggal oleh teman-temannya yang cenderung aktif dalam mengikuti ekstrakurikuler, organisasi, serta kepanitiaan. Budaya hustle culture belakangan ini sangat diglorifikasi, terutama di kalangan muda. Saat ini, sektor jasa sudah mulai meluas. Hal ini ditandai dengan banyaknya perusahaan startup yang mengembangkan inovasi dan kreativitas dari pekerjanya. Perusahaan startup dinilai sebagai salah satu perusahaan sektor jasa yang sangat populer karena lingkungan kerja yang dikatakan jauh berbeda dibandingkan perkantoran pada umumnya, seperti pihak atasan yang relatif lebih muda atau berumur sekitar kita, open-minded dan santai.
Startup biasanya bersifat lebih fleksibel dalam jam kerja, di mana pekerja bebas memilih waktu kerja mereka masing-masing asal mampu memenuhi kriteria jam kerja minimal setiap minggunya. Di perusahaan startup, yang menjadi faktor penilaian bagi seseorang dalam kenaikan jabatan bukan lagi berupa berapa lama mereka bekerja, melainkan seberapa baik kinerja orang tersebut. Walau kesannya perusahaan startup bekerja dengan lebih santai, sistem kerja yang membebaskan setiap individu untuk memilih waktu kerja mereka sendiri justru membuat banyak orang cenderung bekerja tanpa henti, agar bisa memperlihatkan kinerja yang semaksimal mungkin, sebaik mungkin, dan juga sebanyak mungkin. Jam kerja yang tidak tentu ini bisa saja membuat orang berpikiran untuk terus mendorong dirinya sendiri untuk menggunakan waktu di mana mereka seharusnya beristirahat, untuk terus bekerja dengan harapan bahwa hal tersebut bisa membawa kesuksesan pada diri sendiri dengan lebih cepat. Secara garis besar, inti dari hustle culture adalah melakukan pekerjaan sebanyak-banyaknya, kapanpun dan dimanapun, dengan harapan bahwa bisa lebih cepat membawa kesuksesan dalam diri. Walau dalam jangka pendek hustle culture terlihat sebagai hal yang bisa menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang cepat dalam jumlah banyak, sayang sekali dalam jangka waktu yang panjang, hustle culture justru membawa banyak sekali dampak negatif pada diri kita sendiri. Hustle culture bisa perlahan-lahan menghancurkan diri, baik secara fisik maupun mental. Gaya hidup seorang individu yang lebih mementingkan pekerjaan daripada kesehatan diri bisa membentuk sebuah pemikiran bahwa kita harus selalu produktif, dimanapun, kapanpun. Membiarkan diri untuk beristirahat justru membuat kita merasa bersalah, membuang-buang waktu, malas, dan tertinggal dari orang lain yang terus dan terus berprogres. Padahal, sistem hustle culture yang digunakan secara terus-menerus ini dapat memicu stres pada individu. Sebuah studi dalam jurnal Occupational Medicine mengatakan bahwa orang dengan jam kerja yang lebih panjang, berapapun usianya, cenderung dapat lebih mudah mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya, seperti kecemasan, depresi, atau gangguan tidur. Menurut Mental Health Foundation UK, di Inggris terdapat 14,7% pekerja yang mengalami kesehatan gangguan mental akibat pekerjaannya. Di Jepang pun jumlah pekerja yang mengalami penyakit jantung, stroke, hingga mental meningkat 3 kali lipat karena kelelahan bekerja. Di Indonesia sendiri, 1 dari 3 pekerja juga mengalami gangguan kesehatan mental akibat jam kerja yang berlebihan. Selain memicu stres dan gangguan kesehatan mental dalam diri, hustle culture juga membuat kita mengabaikan hal-hal lain yang terjadi di dunia, seperti pentingnya berinteraksi dengan keluarga, dengan teman, dan sebagainya, lalu berolahraga untuk menjaga kesehatan tubuh agar selalu terhindar dari penyakit. Kesibukan tiada akhir yang hanya terfokus pada dunia pekerjaan akan membuat kita terus merasa cemas, takut bahwa kita tidak memenuhi standar kerja yang luar biasa tinggi dan bisa berpotensi merusak diri kita sendiri. Hustle culture juga bisa membuat diri kita terkena burnout, yaitu sebuah situasi di mana seseorang merasa pekerjaan atau hal yang mereka lakukan tidak lagi menjadi menarik, kehilangan motivasi untuk melakukan apapun yang tadinya mereka sukai, dan pada akhirnya tidak melakukan hal produktif sama sekali. Yang mana hal tersebut tentu saja justru merupakan hal yang lebih parah lagi. Dapat disimpulkan bahwa hustle culture tidak memiliki manfaat dalam jangka yang panjang. Hustle culture hanya akan membawa dampak yang buruk bagi diri sendiri, seperti mengurangi produktivitas dan beresiko membawa gangguan pada kesehatan mental seorang individu. Oleh sebab itu, kita harus bisa menanamkan kesadaran dalam diri bahwa tidak sepatutnya kita mengglorifikasi dan mengikuti gaya hidup hustle culture ini. Beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari hustle culture adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu dengan menerapkan work-life balance. Work-life balance adalah suatu kondisi di mana kita bisa membagi waktu dan energi secara bijaksana untuk pekerjaan dan kehidupan pribadi. Adanya siklus keadaan di mana seseorang memiliki waktu untuk dirinya sendiri dan untuk bekerja akan meningkatkan kondisi seorang individu agar mampu bekerja dengan lebih efektif lagi pada waktu kerjanya.
sehingga bekerja tidak lagi menjadi sebuah beban mental, karena memiliki label sebagai kewajiban yang harus dilakukan dengan membuang waktu istirahat. Kedua, hustle culture bisa jadi merupakan sebuah akibat dari rasa takut kalah saing dengan orang-orang di sekitar kita yang tampak begitu produktif, sehingga membuat diri merasa cemas dan terlihat malas, akhirnya bekerja di luar jam kerja normal. Maka, untuk menghindarinya, dapat dipahami bahwa kita tidak perlu membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain. Kita harus bisa mengendalikan diri agar mampu fokus dalam menyelesaikan tujuan dan pencapaian pribadi kita serta telaten mengembangkan diri. Jadi kita harus hindari diri dari mencemaskan hal-hal yang sebenarnya tidak diperlukan dan malah membebani pikiran kita sendiri. Ketiga, berilah apresiasi pada diri sendiri secara berkala saat kita memperoleh sebuah pencapaian. Berilah apresiasi diri karena telah berjuang hingga saat ini. Berilah apresiasi pada diri karena sudah mau bangkit dan bekerja untuk perlahan-lahan menyelesaikan satu persatu tujuan. Berilah apresiasi pada diri bukan hanya karena kita telah memperoleh pencapaian dengan standar yang tinggi atau besar saja. Berterima kasihlah pada diri sendiri bukan hanya karena kita sudah melakukan hal-hal yang besar, namun juga karena kita sudah mau terus berjuang. Sejatinya, sebagai seorang individu yang hidup di era globalisasi, kompetisi untuk mendapatkan posisi dalam pekerjaan yang diinginkan adalah sebuah hal yang tidak dapat terelakkan. Pencapaian orang-orang dengan lingkungan umur yang dekat dengan kita biasanya cenderung membuat kita merasa kecil, gagal, dan tidak berguna. Sehingga ada urgensi dari hati untuk bekerja lebih giat lagi dengan harapan untuk bisa membawa kesuksesan diri yang dipenuhi dengan standar tinggi dan ekspektasi. Tidak ada yang salah dari mendorong diri kita untuk bekerja dengan giat. Namun ingatlah, jangan sampai kita memaksakan diri untuk memenuhi kriteria dunia yang cenderung tidak manusiawi. Beristirahatlah. Berkomunikasilah dengan teman dan keluarga. Berikanlah diri apresiasi karena mau bertahan dan terus bangkit hingga saat ini. Para hadirin yang terhormat, tidak terasa kita telah sampai pada penghujung materi pidato yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Beribu terima kasih saya ucapkan serta kata maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan, kata yang tak berkenan baik yang disengaja maupun tidak. Akhir kata, saya berharap bahwa pidato yang saya sampaikan mampu membawa manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.